Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Endah dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang faktor pendorong dari mobilitas sosial. Pada pertemuan ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan faktor-faktor pendorong dari mobilitas sosial. Kemudian, kalian dapat menyimpulkan faktor pendorong mobilitas sosial yang mana yang dapat memotivasi kalian untuk melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Oke anak-anak, tetap semangat, selamat belajar. Faktor pendorong mobilitas sosial. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong serta memudahkan individu melakukan mobilitas sosial, yaitu diantaranya 1. Status sosial. Individu yang memiliki status sosial rendah akan cenderung merasa kemampuan dan akan melakukan proses mobilitas sosial hingga mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Ketidakpuasan akan status sosial ini akan mendorong seseorang untuk berjuang gigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya saat lahir. Tidak ada satu manusia pun dapat memilih status. Apabila dia tidak puas dengan status sosial orang tuanya, dia dapat mencari kedudukan yang lebih tinggi, di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentunya juga ingin meningkatkan status sosial, ya kan? Dan orang tua kalian tentunya selalu berpesan agar senantiasa belajar dengan giat. Sebab mereka berharap suatu hari nanti kalian akan lebih berhasil dari orang tua kalian. Yang kedua, faktor individu. Faktor individu adalah kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi, sehingga perbedaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang akan menjadi faktor pendorong mobilitas sosial. Beberapa faktor yang termasuk pada faktor individu diantaranya adalah faktor keberuntungan. Setiap orang berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang sama ataupun berbeda, namun pada akhirnya faktor keberuntungan juga memegang peranan penting dalam hasil akhirnya. Ada beberapa orang yang keberuntungannya baik, sehingga mobilitas sosial positif akan lebih cepat dicapai. Namun ada pula yang harus menunggu lama untuk bisa berhasil. Yang kedua, orientasi sikap terhadap mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial mungkin terjadi jika individu memiliki sifat positif terhadap perubahan dan optimis. Orientasi sikapnya harus diatur agar lebih mudah dalam mendorong mobilitas sosialnya. Yang selanjutnya adalah perbedaan kemampuan. Faktor ini juga sangat mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial, karena perubahan positif akan terjadi pada diri seseorang apabila disertai dengan niat dan usaha. Selain itu juga didorong dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi. Seseorang dengan kesulitan ekonomi akan mencari dan melakukan perpindahan status sosial agar dapat memperbaiki ekonominya. Seseorang yang kekurangan dalam kebutuhan hidupnya biasanya tidak mau menerima keadaan tersebut dan akan berusaha mencari tempat lain serta pindah menuju ke
tempat yang lebih baik. Secara sosiologis, mereka telah mengalami mobilitas. Selain itu, keadaan ekonomi yang baik dapat mendorong individu untuk melakukan mobilitas sosial. Misalnya, dengan melakukan kegiatan wirausaha. Faktor yang keempat adalah situasi politik. Situasi politik ini bersifat dinamis, artinya setiap saat selalu berubah. Keadaan politik yang baik ini akan memberikan masyarakat kesempatan untuk melakukan mobilitas. Misalnya, dalam negara demokrasi, individu diberikan banyak kebebasan dalam kehidupan dan menentukan nasibnya sendiri. Organisasi politik seperti partai dapat memberi peluang besar bagi para anggotanya untuk naik dalam tangga kedudukan status sosial. Faktor yang kelima adalah pertambahan penduduk. Laju pertambahan penduduk menimbulkan berbagai dampak, seperti lapangan pekerjaan menjadi terbatas, pemukiman menjadi padat, lahan pertanian semakin terbatas. Ibu contohkan pemukiman padat. Ini dapat menimbulkan perpindahan penduduk dan pengangguran. Kondisi ini dapat mengubah status dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Ada yang menjadi kaya, ada yang menjadi miskin, ada yang mendapatkan jabatan, tentu ada pula yang kehilangan jabatan. Faktor yang keenam adalah petualangan. Salah satu sifat dasar manusia adalah rasa ingin tahu. Sifat inilah yang mendorong terjadinya petualangan. Oleh karena itu, mereka melakukan perpindahan tempat sementara, sehingga terjadi mobilitas sosial horizontal. Salah satu bentuk petualangan adalah pariwisata. Seseorang melakukan kegiatan wisata untuk menghilangkan kejenuhan setelah bekerja. Faktor yang ketujuh adalah kemudahan akses pendidikan. Semakin berkualitas sistem pendidikan pada suatu negara akan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karena pendidikan menjadi bekal yang baik bagi setiap orang untuk melakukan mobilitas sosial yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya, apabila akses terhadap pendidikan ini rendah, maka juga akan mempersulit seseorang untuk mengubah status sosialnya menjadi lebih tinggi. Pada saat ini, pemerintah berusaha memberikan fasilitas pendidikan yang bagus bagi setiap warga negara, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Di samping itu, memberikan beasiswa bagi warga yang tidak mampu. Peningkatan sarana prasarana diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia di Indonesia, sehingga mobilitas sosial bisa berjalan lebih baik dan mengarah pada mobilitas sosial vertikal naik. Ini yang bisa Ibu sampaikan hari ini anak-anak. Semoga kalian bisa menerimanya dengan baik dan bisa memotivasi kalian untuk kedepannya meraih cita-cita kalian melakukan mobilitas vertikal naik. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa selalu berdoa. Semoga dimudahkan kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Sukses selalu. Sampai di sini penyampaian Ibu hari ini. Tetap semangat, tetap sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.